Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Maafin suaraku yang lagi meriang ya. Kali ini aku mau bikin donat maizena yang super duper lembut dan montok banget. Ini juga muncul white tricknya dengan sempurna. Selain untuk cemilan sendiri, ini juga sangat layak banget untuk dijual. Yuk buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu bagaimana cara membuat donat biar segendut ini dan selembut ini, tonton terus videonya sampai selesai ya. Let's get cooking! Untuk bahannya, air aku pakai 140-160 ml, kemudian 40 gram gula pasir, kemudian ada 6 gram ragi instan, juga aku tambah dengan 40 gram kental manis yang putih, kemudian aku tambah dengan 1 butir telur ayam, 360 gram tepung terigu protein tinggi, aku mix dengan 40 gram tepung maizena, dan juga ada 50 gram margarin atau butter juga boleh, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk detail resep teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti bisa juga cek di kolom deskripsi bawah video. Langkah membuatnya, pertama aku mau tuang dulu air kurang lebih ini 140 ya. Aku tambahkan dengan gula pasirnya, juga dengan raginya, dan juga aku tambahkan dengan susu kental manisnya. Kemudian aku tambah dengan telur sekalian. Nah ini aku aduk dulu supaya semuanya tercampur dengan rata. Tujuannya aku campur dulu ini biar lebih mudah merata nanti waktu kita uleni. Nah ini untuk airnya nanti bisa kita tambahkan ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wadah yang besar. Kita akan tuang 360 gram tepung terigu protein tinggi. Kita tambah dengan tepung maizena. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu supaya kedua jenis tepung ini tercampur dulu dengan baik. Kemudian bagian tengahnya kita beri lubang untuk kita nuang adonan yang tadi sudah kita bikin ya. Nah kalau sudah seperti ini adonan yang tadi sudah kita buat, kita langsung tuang aja, tidak usah nunggu 10 menit atau nunggu sampai raginya mengembang, tidak perlu ya. Karena di sini aku sudah pastikan bahwa ragiku masih baik. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Untuk airnya aku gunakan air biasa, bukan air hangat atau air dingin ya, jadi air biasa aja. Kemudian ini kita aduk-aduk. Nah, sambil mengaduk-aduk ini, disinilah penting banget kita untuk bisa mengira-ira kira-kira airnya kurang atau tidak. Nah, ini aku tambahkan lagi airnya karena masih kelihatan banget kering ya teman-teman. Jadi untuk patokan air itu tidak harus 140 sampai 160. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Terkadang beda jenis tepung, beda juga kebutuhan airnya, beda cuaca, beda juga kebutuhan airnya. Nah, kalau sudah sulit gunakan spatula, kita bisa langsung uleni dengan tangan bersih ya seperti ini. Nah ini airnya aku kira-kira aku pakainya itu kurang lebih 160, tapi teman-teman sekali lagi tidak perlu terpatok dengan ukuran air saya. Nah untuk membuat donat mula seperti saya, penting banget ya sebenarnya kita menguleninya dengan tangan dulu sambil kita bisa merasakan kira-kira kurang air atau tidak. Nah, kalau seperti ini kita bisa perhatikan masih kurang air ya teman-teman, masih belum tercover semuanya. Airnya ya, belum bisa mengcover semuanya. Nah, lalu aku tambahkan dengan sedikit demi sedikit air lagi, terus kita uleni supaya semua adonan ini benar-benar bisa basah dengan airnya. Ya, tapi jangan sampai terlalu lembek. Kalau terlalu lembek nanti adonannya akan lengket ketika nanti kita cetak. Nah, kalau sudah tercampur semua seperti ini, lalu kita bisa tambahkan margarinnya. Kalau ditambah margarin seperti ini nanti adonannya tentunya akan semakin lembut lagi ya, semakin basah lagi teksturnya. Jadi penting banget untuk tahap awal kita memberi air jangan terlalu banyak dulu. Langsung aja kita bejek-bejek seperti ini ya teman-teman. Teman-teman boleh gunakan sarung tangan, tapi di sini saya susah sekali kalau menguleni dengan sarung tangan. Jadi saya pastikan tangan saya bersih. Kita uleni terus sampai seperti ini. Jangan lupa garamnya ya. Tadi garamnya hampir kelupaan. Nah, ini supaya nanti lebih mudah
kalisnya aku mau sambung dengan mixer. Kalau teman-teman mau dari awal sampai akhir full gunakan tangan juga nggak apa-apa, tapi tentu butuh waktu sampai nanti adonannya benar-benar kalis. Nah, di sini aku mau sambung dengan mixer, dengan hand mixer ya, sampai nanti adonannya kalis seperti ini. Kemudian kita akan tes kekalisannya, kita coba rentangkan pelan-pelan seperti ini, apakah sudah membentuk window pane apa belum. Nah, ini sudah ya, tidak sobek nah, nih. Nah, ini sudah kalis artinya. Kemudian adonannya bisa kita bulatkan seperti ini. Biar rapi aja ya, kita bulatkan lalu kita pindahkan ke dalam alas kerja. Kemudian di sini aku mau bagi-bagi. Per adonan itu aku kurang lebih 50 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman ada timbangan silakan bisa ditimbang supaya nanti lebih seragam besarnya. Kemudian kita lanjut bulat-bulatkan seperti ini supaya permukaan atasnya halus. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Kalau agak lengket bisa ditaburi dengan sedikit tepung maizena ya alasnya, alas kerjanya itu. Kemudian caranya kita tekan-tekan seperti ini ya. Ini aku nggak pakai cetakan ya teman-teman. Lalu tengahnya aku lubangi dengan spuit. Kalau teman-teman nggak ada spuit bisa gunakan tutup botol atau benda apapun lah yang bisa untuk melubangi ya. Nah seperti ini. Nah udah jadi deh, gampang banget kan? Di sini tetap bisa rapi kok walaupun nggak pakai cetakan. Seperti ini ya. Nah ini aku beratnya 50 gram karena pengen donatnya nanti gendut-gendut gitu teman-teman. Nah ini setelah aku lubangi semuanya, sekarang kita akan proofing atau istirahatkan dulu 30 menit ditutup dengan kain bersih. Setelah 30 menit ini bisa kita lihat donatnya mengembang ya teman-teman. Kemudian siap kita goreng. Panaskan minyak yang agak banyak minyaknya ya, apinya kecil aja. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas baru kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian, penting banget teman-teman ketika goreng donat jangan dibolak-balik. Jadi cukup satu kali balik aja. Supaya muncul white ring dan tidak menyerap banyak minyak. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya kunci untuk muncul white ring itu ketika donat kita benar-benar bisa mengembang dengan baik dan gorengnya cukup satu kali balik. Nanti pasti muncul white ringnya. Nah ini kalau sudah matang kita tiriskan dulu ya supaya minyaknya tuntas. Lanjut kita goreng lagi untuk selanjutnya. Nah cukup satu kali balik aja ya teman-teman seperti ini. Donat ini aku cukup satu kali proofing ya teman-teman. Jadi cukup cepat pembuatannya. Bisa juga sebenarnya 2 kali proofing, tapi kalau menurut saya kalau 2 kali proofing itu nanti raginya akan tajam banget aromanya. Kalau aku lebih suka yang 1 kali proofing dan itu cukup setengah jam aja. Kemudian di sini aku mau kasih taburan gula halus. Teman-teman juga boleh cara penyajiannya dengan dicelup ke glaze coklat atau ditambah apalah terserah ya. Kalau di sini aku cukup kasih taburan gula halus aja. Dah, ini siap untuk disajikan. Gampang banget kan cara pembuatannya. Nah, sekarang aku mau cobain. Nih donatnya, adonan 50 gram jadi segendut ini, makan satu udah cukup kerasa kenyang ya teman-teman. Nih dalamnya seperti ini, lembut banget. Dan donat ini aku sudah coba, dia masih tetap lembut hingga hari kedua. Hari kedua masih lembut dan tidak melempem. Nih ya, enak banget. Oke, sekian dulu masa kali ini ya. Selamat mencoba di rumah. Buat teman-teman yang mau jualan, aku doain semoga laris manis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, juga loncengnya dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Instagram dan Facebook Resep Dapur Iza. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.